Oke guys, video ini adalah video lanjutan dari video kemarin ya. Yang dimana video ini kita akan ngebahas tentang tips iklan Shopee dengan algoritma yang terbaru. Jadi kalau di video kemarin kan kita udah bahas tuh ya tentang algoritma iklan kata kunci Shopee yang terbaru ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah memahami nih ya tentang algoritma iklan kata kunci Shopee yang terbaru, sekarang di video ini kita akan gimana caranya memaksimalkan ya dari algoritma yang udah kita pahami, kita maksimalin supaya kita mendapatkan banyak penjualan ya dari iklan dan supaya kita makin banyak lagi omsetnya ya guys. Dan disclaimer juga untuk teman-teman yang belum nonton video yang kemarin tentang algoritma iklan kata kunci Shopee terbaru, teman-teman bisa tonton videonya dulu ya. Linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas. Supaya nanti teman-teman bisa memahami video ini ya. Karena kalau misalnya teman-teman langsung loncat nih ke video ini, teman-teman takutnya nanti nggak bisa memahami ya tentang algoritma iklan Shopee dan nggak bisa memahami video ini. Oke, jadi tonton dulu ya. Tonton dulu video kemarin, baru nanti setelah nonton video kemarin, tonton video yang ini guys. Untuk materinya nanti saya akan share juga ya di PowerPoint, sama kayak video yang kemarin ya guys ya. Supaya nanti teman-teman bisa memahaminya dengan lebih jelas dan juga lebih lengkap, plus juga bisa diterapkan di toko teman-teman ya masing-masing. Oke, mungkin langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Kita masuk ke tipsnya, let's go. Oke, di sini saya sudah ada di PowerPoint ya. Kita akan ngebahas tentang tips iklan Shopee dengan algoritma terbaru. Pertama ya, kita akan memanfaatkan algoritma pertama ya. Kalau algoritma pertama kita kan ya ini saya spill sedikit ya tentang algoritma pertama kemarin yang udah kita bahas, yaitu adalah tentang riwayat pembeli ya atau perilaku customer. Jadi setiap customer itu kan berbeda-beda ya muncul iklannya ya. Bisa jadi di customer A itu muncul iklan paling atas itu adalah produk A. Tapi di customer B yang muncul paling atas itu adalah produk B ya guys. Jadi beda-beda lah untuk penempatan iklan ya. Nah, di sini gimana caranya biar produk kita itu bisa muncul paling atas ke semua pengguna di Shopee ya. Yang kalau misalnya nyari produk kita, ini dalam tanda kutip ya. Nah, yang bisa kita lakukan ya untuk memaksimalkan algoritma pertama ya, untuk tipsnya juga adalah dengan cara pastikan customer itu masuk dulu ya guys ya ke halaman produk kita. Kenapa kita suruh masuk dulu ke halaman produk kita? Karena kalau misalnya dia itu udah masuk ya ke halaman produk kita, berarti tandanya dia udah klik produk kita ya. Dan kalau misalnya customer itu udah pernah klik produk kita, walaupun dia nggak beli, kalau misalnya besok dia nyari gitu ya, produk powerbank nih ya, ini kan powerbank. Produk kita bisa muncul ke atas ya guys, karena sebelumnya udah pernah diklik. Nah di sini untuk memaksimalkan ya, untuk memastikan customer bisa masuk ke halaman produk kita adalah pertama tentu saja dengan cara mengoptimasi foto produk kita. Nah, foto produk pertama ya, karena kan foto produk pertama itu yang ditampilin ya di halaman pencarian tuh ya, di paling depan lah. Nah, kalau untuk kita dengan mengoptimasi foto produk, kemungkinan besar kan customer juga kalau tertarik ya dengan foto produk kita, dia akan klik ya. Dan kalau udah klik ya enak gitu ya guys ya, sesuai dengan bisa memaksimalkan algoritma pertama. Jadi teman-teman bisa optimasi ya foto produk pertamanya. Untuk optimasi foto produk di sini sebagai tips sedikit aja, pastikan yang penting adalah gambar produk teman-teman itu lebih besar ya dibandingkan dengan kata-katanya atau teks-teks seperti ini. Jadi gambar produknya ini kan powerbank. Ini kalau bisa lebih besar gitu ya. Yaitu biasanya sih sekitar 80%-an. Nah, untuk teks-teksnya ini tentu saja ya kecil aja guys ya. Sisanya yaitu adalah 20%. Jangan sampai kebalik. Gambarnya kecil tapi teksnya yang besar ya. Itu kurang menarik ya guys. Jadi itu untuk tips memaksimalkan foto produk pertama. Terus selain memaksimalkan optimasi foto produk, supaya memastikan customer itu masuk ke halaman produk kita adalah dengan cara menggunakan Shopee Live ya. Kalau kita Shopee Live itu kan kita bisa mempromosikan langsung tuh ya pembeli. Dan dengan Shopee Live kita juga bisa mendapatkan traffic ya. Karena kan di halaman aplikasi Shopee yang ditampilin di halaman awal itu kan ada Shopee Live di situ ya guys ya. Di bawah situ kan ada Shopee Live. Nah, jadi dengan Shopee Live kita juga bisa membuat customer itu masuk ke halaman produk kita. Biasanya saat kita live itu kan customer minta spill gitu ya. Kak spill produk di keranjang yang nomor 50 dong. Nah pas kita spill ya, kita udah review nih, kita kasih tunjuk, kan dia pasti masuk tuh ya ke halaman produk kita. Dia klik ya dan masuk ke halaman produk kita. Dan ya kita udah berhasil deh ya untuk memaksimalkan algoritma yang pertama. Terus selanjutnya adalah dengan cara menggunakan Shopee Video ya guys. Shopee Video ini adalah fitur terbaru dari Shopee. Dan karena fitur terbaru tentu saja biasanya lebih di-push ya sama si Shopee itu dan lebih banyak trafficnya. Dan di sini kita bisa maksimalkan supaya mendorong orang itu masuk ke halaman produk kita ya dengan menggunakan Shopee Video guys ya. Karena kan di Shopee Video kita bisa menambahkan keranjang kuning tuh ya. Nah kalau keranjang kuning kita diklik dan dia masuk ke halaman produk kita udah bisa memaksimalkan algoritma pertama. Oke kayak gitu ya untuk memaksimalkan atau tips tentang algoritma pertama itu. Dan di sini teman-teman mungkin saya akan kasih tunjuk sedikit kali ya
tentang algoritma pertama kemarin. Algoritma pertama kemarin kan ini ya, tentang riwayat customer ya, supaya produk kita bisa muncul ke atas itu kan, yaitu dari lewat klik, pencarian, pembelian. Nah, untuk caranya biar perilaku customer kita ini lebih condong ke produk kita ya, dalam tanda kutip, ya kita bisa maksimalkan dengan ini tadi ya, optimasi foto, Shopee Live, dan juga Shopee Video. Oke, teman-teman mudah-mudahan di sini bisa pahami ya. Kalau misalnya nanti belum paham, teman-teman bisa komen. Dan kita akan ngebahas tentang tips algoritma yang keduanya ya, yaitu gimana caranya produk kita bisa muncul paling atas. Dan muncul paling atas itu dipengaruhi dari dua faktor, yaitu bid dan juga performa produk kita. Kemarin kita udah bahas lebih lengkap ya, performa produk dan juga bid. Nah, di sini untuk memaksimalkan bid teman-teman, di sini saya ada sedikit tips, yaitu tentang perhitungan bid ya. Jadi kalau teman-teman itu masang bid, jangan cuma ngawur ya atau tebak-tebakan, kalau bisa diperhitungkan. Nah, di sini ada hitung-hitungannya nih untuk memasang bid, yaitu adalah profit dikali conversion rate ya, atau nilai konversi produk kita. Teman-teman udah paham juga lah ya, tentu saja apa itu conversion rate ya. Kemarin kita juga udah bahas lengkap conversion rate. Nah, di sini sebagai contoh, profit produk kita itu adalah 15.000 dan conversion rate kita itu adalah 2%. Maka kalau kita kalikan ya, 15.000 dikali 2% itu adalah 300 teman-teman ya. Berarti kita bisa pasang bidnya itu 300 per klik. Jadi seperti itu ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan, yaitu profit produk teman-teman itu berapa, terus teman-teman kalikan dengan konversi produk tersebut. Nanti hasilnya itu adalah harga bid yang teman-teman bisa pasang ya. Tapi kalau misalnya ada static case produk seperti ini, yaitu misalnya profitnya cuma 10.000 dan conversion rate-nya itu 2%. Kalau kita kalikan kan hasilnya 100 ya. Nah, sedangkan di iklan kata kunci, bid minimumnya itu adalah 180 ya guys ya. Kalau misalnya kita pakai spesifik ya kalau nggak salah ya, atau 200-an lah. Yang paling minim pokoknya nggak sampai 100 ya. Nah, misalnya kalau kayak gini, karena kan kita nggak bisa pasang 100 per klik, berarti produk ini saran saya itu nggak usah diiklanin ya, karena ini nggak cocok lah ya, nggak bagus untuk diiklanin. Biasanya boncos gitu guys ya. Kalau bisa ya iklaninlah produk yang dari profit besar dan juga dari conversion rate juga besar, biar kita bisa menghitung maksimal bidnya itu berapa. Jadi seperti itu ya perhitungan bid, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang performa produk ya, gimana caranya biar performa produk kita itu bagus. Dari banyaknya performa produk, kita kan kemarin di algoritma tentang performa produk itu kan ada banyak ya. Ya, ada nama produk, CTR, dan lain sebagainya nih ya. Nah, sebenarnya yang cukup kita maksimalin itu ada ini guys. Ada 3 ya, yaitu adalah CTR, conversion rate, dan juga rating produk yang perlu kita perbagus. Kita bahas mulai dari CTR dulu ya, gimana caranya memperbagus CTR produk kita. Yaitu pertama adalah nama produk ya. Kalau bisa nama produk itu buatlah yang sesuai dengan produk kita ya. Biar nanti munculnya itu ya juga sesuai gitu guys ya. Yang jadi akhirnya CTR kita pun juga bagus. Begitupun juga dengan atribut ya, kalau bisa atributnya pun diisi dengan yang sesuai ya. Kalau bahannya katun ya atributnya diisi katun gitu ya. Jangan sampai enggak ya, karena nanti bisa jelek CTR-nya. Terus tentu saja adalah gambar pertama ya. Kalau bisa dioptimasi ya, kita udah bahas tentang mengoptimasi gambar pertama tadi ya. Terus selanjutnya juga adalah pemilihan kata kunci iklan yang tertarget ya. Ini tertarget ya, kurang typo, dan juga sesuai ya. Jadi pas kita mau milih kata kunci iklan, itu pilihlah kata kunci yang tertarget ya guys ya, yang sesuai. Kalau misalnya kita jual kaos lengan panjang ya, kita pilihnya kata kunci iklannya ya lengan panjang, jangan lengan pendek ya. Nanti bisa mempengaruhi ke CTR kita. Kayak gitu ya untuk memperbagus CTR. Terus dari conversion rate nih untuk memperbagus konversi, yaitu tentu saja dari harga ya. Kalau misalnya harga kita tidak kompetitif ya, conversion rate kita jelek. Terus juga diskon ya. Kalau bisa kita ngasih diskon yang besar ya, kita juga conversion rate-nya biasanya lebih bagus. Terus dari optimasi gambar nih ya, optimasi gambar dari slide kedua sampai ke 9. Jadi di Shopee itu kan kita bisa nambah gambar sampai sekitar 9 ya, 9 foto produk atau 10 gitu ya. Yaitu kita bisa maksimalkan ya, dari slide kedua, ketiga, sampai ke terakhir ya. Kita bisa maksimalin guys ya, supaya conversion rate-nya kita bisa bagus. Selain itu juga deskripsi ya, deskripsi juga kalau bisa dioptimalin. Kalau deskripsi sendiri biasanya di produk saya itu lebih ke spesifik ya, simple, dan juga lebih ke membahas tentang spesifikasi produk saya, mulai dari ukuran, terus juga bahannya ya, terus juga keunggulannya ya. Intinya kita bisa maksimalin lah tentang deskripsi produk kita supaya conversion rate kita lebih bagus. Selanjutnya adalah ulasan produk ya. Ulasan ini untuk memperbagus ulasan produk kita tentu saja dengan cara ya memberikan pelayanan baik dan lain sebagainya ya guys ya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang ulasan produk, yaitu rating ya, ini ya, rating nih.
Nah, untuk memperbagus rating produk dan juga ulasan produk adalah dengan cara memberikan pelayanan yang baik ya. Kalau bisa ada customer yang komplain atau mungkin customer yang nanya, itu kita bisa jawabnya dengan ramah ya. Kita kasih pelayanan yang baik lah intinya. Terus juga tentang kualitas produk ya. Kalau misalnya kualitas produk kita bagus ya, customer biasanya otomatis akan ngasih bintang atau review produk yang bagus. Begitupun juga dengan sebaliknya. Kalau kualitas produk kita jelek ya, rating produk kita jelek ya. Terus selanjutnya kita dengan cara follow up ya. Karena biasanya customer itu lupa guys ya. Saat dia udah nerima produknya, dia lupa kalau dia itu belum ngasih ulasan gitu ya. Nah, kita bisa follow up dengan cara ya di chat gitu ya. Kita suruh lah customer itu untuk ngasih rating atau ulasan. Terus yang terakhir adalah untuk memperbagus rating produk kita adalah dengan cara memberikan thanks card ya, atau ucapan terima kasih ya di packaging kita itu ya. Ya teman-teman juga udah pada tahu juga lah ya thanks card itu kayak gimana kata-katanya dan juga cara membuatnya ya. Intinya kalian taruh di packaging ya biar nanti customer itu ada kesan apa ya, terlayani atau mungkin spesial gitu guys ya. Dan akhirnya memberikan ulasan atau rating produk yang bagus. Jadi seperti itulah caranya untuk memaksimalkan atau tips algoritma kedua tadi ya. Dan sekarang kita akan membahas tips yang algoritma ketiga nih ya, yaitu tentang judul dan juga kata kunci iklan. Nah, kalau untuk judul dan juga kata kunci iklan, itu adalah ini ya, ada 2 tips nih. Beri judul produk yang tertarget ya. Jadi kalau bisa judul-judul produk kalian itu kasih yang sesuai ya, dan juga tertarget yang dengan produk yang kalian jual. Kalau produknya lengan panjang ya, tentu saja pakai judul lengan panjang gitu ya. Terus tips kedua adalah pilih kata kunci iklan yang sesuai ya, atau relevan dengan judul produk kita. Kalau misalnya di judul produk kita itu ada kaos polos pria lengan panjang, maka kata kunci iklan kita bisa pilih gitu ya, misalnya kaos pria lengan panjang, kan masih ada tuh ya kata-kata dengan judulnya, jadi masih relevan lah, dan itu biasanya lebih powerful dan bisa memungkinkan produk kita bisa muncul ke atas guys. Jadi seperti itulah ya untuk tips tentang algoritma iklan Shopee dengan yang terbaru ini ya, supaya kita bisa maksimalin. Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan video ini bisa kalian pahami dan juga bisa kalian terapkan di toko kalian ya, dan penjualan kalian mudah-mudahan bisa meningkat. Amin ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye.